Sobat Doder, ketemu lagi dengan saya Jarod SB di channel FNF paling nyaring dan besi. Tetapi sekoma, ini ada perkembangan menarik tentang bagaimana dugaan fitnah oleh kelompoknya Ade Armando terus berguling dan berderai-derai air mata seharusnya. Tapi kita sapa dulu, Cak dulu. Assalamualaikum Cak dulu. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Alhamdulillah sehat-sehat sehat. Ini angin musim angin besar ya. Angin besar saya menyanyikan tembang ya. Gimana tebangnya? Tembangnya kan dalam bahasa Jawa artinya gini. Angin besar pulanglah, angin kecil datanglah. Ini yang terjadi di tanah di potet politik tanah air kita, Cak. Hmm, apa itu maknanya dengan apa yang mau kita bahas ini? Jadi ketika Yusuf Kala bilang setelah fitnah bertubi-tubi datang dilancarkan oleh gerombolannya Ade Maru, dia bilang, "Kalian ingatlah Jokowi itu ke Pilgub Jakarta, ke Pilpres itu atas saya. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin, intinya seperti itulah. Jadi jangan meremehkan dengan Pak Sukala. Awalnya Pak Jokowi dengan lugunya biasa, gaya-gaya orang kampung nggak. Saya orang kampung, Hmm. nggak tahu apa. Tapi kemarin sudah berubah. Ya, saya ke Pilgub DKI karena diajak Pak Sukala. Artinya apa? Ada perubahan setelah melihat banyaknya para tokoh Maluku, Poso bertemu dengan Yusuf Kala dan mendukung Pak Yusuf Kala dalam kasus ini. Angin pun berembus kencang. Dan Pak Jokowi berharap angin kecil datanglah. Itu maknanya nyanyian tembang tadi, Cak. Oh begitu. Jadi berarti kalau itu bisa ditarik kesimpulan, Pak Jokowi ini memantau hari per hari nih ya kasus ini ya, kasus yang terus bergulir dan selalu menjadi pembicaraan masyarakat. Dan ada perubahan sikap dari Jokowi yang tadinya merasa sebagai orang kampung, sebetulnya nggak usah mengaku sebagai orang kampung, kita juga udah tahu memang dia dari kampung kan seperti itu. Kemudian ada dalam hari berikutnya ada semacam pengakuan bahwa memang betul Pak JK itu berperan besar dalam karir politik Jokowi. Ini kan artinya Pak Jokowi melihat betul nih kasus politik ini. Nah, apa sebetulnya Pak Jokowi ini kemudian kok tiba-tiba intens mengomentari itu? Ada apa sesungguhnya kira-kira nih Cak Jarod ini? Jadi kalau kita lihat Sobat Doder, kita semua itu orang kampung, tapi tidak kampungan. Itu yang membedakan Hmm. antara Jokowi dengan kita. Nah, itu. Terus yang pertanyaan Cak dulu benar. Kemarin kan ada dua pendeta yang bertemu dengan Pak JK. Ini Komandan Poso dan Ambon. Dia bilang bahwa ini minta maaf dua pendeta ini. Ya, kami minta maaf kepada semua warga. Dulu ketika itu kami juga memberikan doa kepada kaum Nasrani yang akan terjun ke konflik, mendoakan mereka yang terbunuh maupun yang membunuh untuk masuk surga. Jadi yang disebutkan Pak JK itu bukan dogma, tapi memotret realitas. Bayangkan ya, para komandan perang konflik Poso dan Ambon sudah berdiri di belakangnya Pak JK. Apa nggak takut itu? Iya, itu kan sebetulnya klarifikasi yang sangat akurat, menghadirkan pelaku langsung, mereka yang membisikkan kepada para pejuang Poso, baik Islam maupun Kristen, dan itu diakui betul kan bahwa jihad itu dari kedua belah pihak itu ada di dalam hati mereka sehingga ketika berhasil membunuh lawannya itu sebagai sebuah kepuasan tersendiri. Dan di samping para tokoh agama yang memberikan testimoni, ada pelaku juga kalau kita lihat di video-video lain bahwa dulu pernah melakukan itu. Artinya apa yang dipelintir oleh Ade Armando itu keliru besar. Dan Ade Armando masih ngotot sampai hari ini bahwa videonya Pak JK itu menyinggung sebagian umat Kristen. Ya mungkin saja ada yang tersinggung, tapi di lain pihak kan ada juga yang tidak tersinggung dan menjelaskan konteks yang sesungguhnya. Jangan memaksakan diri untuk orang yang tersinggung kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah kegaduhan masif di media sosial dan mungkin nanti harapannya Ade Armando kegaduhan ini terjadi di dunia nyata kan bahaya sekali kalau itu yang terjadi. Kemarin ketemu Pak JK, itu para tokoh Nasrani di konflik Ambon dan Poso sudah mengingatkan. Kami, umat Kristiani, tidak menginginkan konflik-konflik tahun-tahun dulu itu terjadi gara-gara editing
manipulasi oleh kelompoknya yang orang-orang yang suka bikin onar. Itu sudah diingatkan dan mereka mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas tentang laporan JK terhadap Ade Armando dan kelompoknya. Tegas ini, ya. Memang kalau mau selesai urusan ini, telusuri dari Ade Armando, kemudian videonya, siapa yang memotong, dan siapa otak intelektual di belakangnya. Tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan, ini pasti ada grand design yang menggerakkan, yang menciptakan, dan juga yang kemudian memviralkan dan membahas secara bertubi-tubi. Ini sudah jelas tujuannya bukan untuk menjaga kesejahteraan dan ketentraman rakyat Indonesia, tetapi kegaduhan. Ada yang sangat lupa dan mungkin sengaja dilupakan oleh Ade Armando tentang siapa Yusuf Kala ini. Di dalam negeri sudah sangat setowelo-welo, gamblang. Pak Yusuf Kala berhasil mendamaikan konflik di Poso, di Maluku, dan juga di Aceh. Itu sudah jelas peran dan kontribusi Pak JK. Kemudian di luar negeri, Pak JK juga secara aktif mendamaikan kelompok-kelompok agama separatis atau juga kelompok-kelompok yang disebut sebagai radikal gitu di Afghanistan, di Thailand Selatan, dan juga di Filipina Selatan. Itu JK ada di situ dan ini diakui oleh diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Samsi Ali menulis panjang tentang siapa sosok JK, bukan bermaksud untuk mengkultuskan seorang JK, tetapi ini fakta. JK yang sudah berhasil mendamaikan kelompok agama Kristen maupun Islam maupun internal Islam sendiri, masa kalah oleh pernyataan seorang Ade Armando yang tidak jelas juntrungannya itu. Ade Armando itu saya ibaratkan, saya analogikan dengan tsunami, ya. Tsunami, Ade Armando tsunami, dia menyedot seluruh pinggir pantai, ya. Ombak itu disedot, setelah itu dia terkena sendiri, kena gulungan-gulungan. Gulungan siapa? Gulungannya ada PSI, ada Pak Jokowi, terkena oleh ombak-ombak yang ditimbulkan oleh si Ade Armando. Seperti itu, Dan menggulung diri sendiri, ya. betul, betul, betul. Dan itu dari jejak digital memang pola dan karakter Ade Armando memancing kericuhannya dengan cara seperti itu. Mengulik-ulik, menggunakan kelebihan dia dalam bernarasi, kemudian orang terpancing, dan kemudian ombak itu menggulung, dan ternyata menggulung dia sendiri. Tapi ada juga yang lebih menarik lagi, berkaitan dengan Ade Armando, ternyata yang kita duga Ade Armando itu dibacking oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI, ternyata PSI Yogyakarta tidak memberikan dukungan kepada perilaku Ade Armando ini. Dengan sangat dengan sangat santun PSI bilang kami mendukung keberagaman Yogyakarta. Itu kan sindiran tegas bahwa ya udah itu urusanmu pribadi, jangan bawa-bawa partai. Kira-kira seperti itu ya. Kita bersyukur lah PSI lebih jernih dan clear memandang persoalan ini sehingga tidak terbawa oleh arus pribadi Ade Armando yang setiap komentar, narasi, dan perkataannya selalu menimbulkan kegaduhan. Sampai ya ini di medsos itu ada poster wanted Bugis si Armando. Jadi disebutkan Bugis itu pelaut ulung, tidak takut ombak dan gelombang. Orang ini, maksudnya Ade Armando, menfitnah tokoh Bugis dengan mengedit, memanipulasi video ceramah JK. Tapi perlu saya garis bawahi, JK itu bukan bukan milik rakyat Bugis, tapi sudah lewat dari itu. JK adalah tokoh nasional. Ini yang perlu digarisbawahi dan diingatkan oleh Ade Armando dan kelompoknya, Kak. Ya, betul sekali. Apalagi Bugis itu daerah Sulawesi Selatan dan pinggiran pantai itu memang identik dengan kehidupan keras, termasuk suaranya keras. Makanya JK itu seperti orang-orang Bugis yang lainnya kan kalau bersuara keras karena pinggir pantai. Sejarahnya katanya kan kalau memanggil temennya, kalau nggak teriak nggak kedengeran karena terpaan angin pantai yang besar itu. Jadi secara sejarah memang seperti itu, orang pantai itu pasti ngomongnya keras. Nah, kembali ke soal personifikasi karakternya Pak JK itu memang sejak dia menjadi Menko Keserajaman era Gus Dur sampai menjabat menjadi Wapres 2 kali,
memang konsen dia kan di dunia sosial keagamaan dan mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di berbagai wilayah. Dan dia JK juga mendirikan Palang Merah Indonesia, kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia. Itu kan organisasi-organisasi sosial yang dia tidak menggunakan jabatannya untuk bisnisnya gitu, meskipun dia juga berbisnis. Tapi kan relatif tidak terdengar ya korupsi JK gitu. Kenapa yang seperti itu dimusuhi? Kenapa misalnya yang terlibat bersekutu dengan Naga Sembilan tidak disentil oleh Ade Armando? Kan jelas sekali ini muatannya siapa yang bermain di sini. Menarik ya, ketika banyak pihak, banyak masyarakat mendukung JK untuk melakukan perlawanan terhadap fitnah itu, ini jubir PDIP Muhammad Gufron Romli ya, itu disebut Guntur Gunrom. Romli. Dia Guntur, Gunrom, Guntur, istilahnya Gunrom ya. Guntur. Muhammad Guntur Romli, ya, Guntur. Disebut Gunrom. Dia melihat pernyataan JK itu menyiratkan bahwa Jokowi selama ini banyak berkhianat terhadap orang-orang yang berperan dalam karir politiknya, termasuk Pak JK ini. Terus disebutkan nggak hanya internal partai, eh, termasuk Bu Megawati, Hasto, Ganjar, semua disebutkan dikhianati oleh JK. Jangankan internal, orang luar seperti Pak JK, Anies Baswedan, Tom Lembong juga jadi korban oleh JK. Ini semua kenapa? Muaranya adalah kasus ijazah Jokowi. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Guntur Romli, karena dia kan orang dalam dan dia tahu persis, dan saya juga tahu Guntur Romli ini orang kritis. Dia juga dekat dengan wartawan, jadi penilaiannya sangat akurat, bahwa dia menyatakan dengan terang benderang banyak sekali tokoh yang dikhianati dan dibikin sakit hati Jokowi. Itu sebetulnya pernyataan yang sebetulnya ingin disampaikan sejak lama. Mungkin ini momen yang tepat gitu, dan kita bisa paham suasana hati orang-orang PDIP khususnya, dan kader PDIP di seluruh Indonesia, bagaimana pengkhianatan itu dilakukan secara terang benderang dan secara eksploitatif oleh Jokowi, ketika Jokowi di akhir jabatannya, ketika setelah mendapatkan fasilitas dua periode selama 10 tahun dengan kendaraan PDIP, tiba-tiba di akhir jabatan dia lepeh ya. Lepeh itu gimana, Cak? Dilepeh itu kalau Di- kita makan eh, kalau kita makan jambu, kemudian di dimuntahkan, dalam jambu itu dimuntahkan, dimuntahkan dimuntahkan. gitu kan. Itu kan sakit sekali itu orang diperlakukan seperti itu. Dan Megawati adalah orang yang paling sakit hati terhadap Jokowi, karena dulu juga yang mengangkat Jokowi ke kancah politik nasional adalah Megawati. Tetapi kenapa akhirnya tidak hanya ditampar tapi mungkin diludahi ya, dilepeh seperti itu, wajar kalau kemudian sakit hati. Dan salutnya sakit hatinya itu tidak diwujudkan dalam eh, kekesalan atau peperangan, cukup dengan narasi. Dan itu memang contoh dari orang-orang yang beradab gitu loh. Ya nggak suka nggak apa-apa, sampaikan aja dengan narasi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan keributan fisik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Mas Guntur Romli masih banyak hal kalau mau kita gali, bagaimana perlakuan Jokowi terhadap PDIP selama ini, dan bagaimana cara mengatasi sakit hati orang-orang PDIP atas perbuatan, perilaku, dan tindakan Jokowi. Cak, menarik, Gi. Ada video nggak baru sih, tapi mengingatkan bahwa Jokowi sekarang lagi mencari-cari celah, mencari bantuan. Katanya ingin bertemu dengan HRS. Apa benar itu ya? Oh iya, itu viral di TikTok, dan juga ternyata ada di video aslinya, dimuat pada tanggal 8 April 2026, artinya relatif baru, yang mengatakan itu klarifikasi dari Habib Rizik bahwa ada orang utusan Jokowi yang ingin bertemu dengan Habib Rizik. Jadi orang ini namanya siapa lupa saya, ya tapi mengaku sebagai utusan Jokowi menemui Habib dan sudah ketemu dengan Habib. Di dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Jokowi ingin bertemu. Nah, Habib tidak mengatakan iya, cuma dia mensyaratkan usut tuntas dulu KM 50. KM 50 itu Hmm, adalah peristiwa pembunuhan 6 Laskar. laskar pengawal
FPI ya. Habib Rizik pada saat Habib Rizik mau ceramah di Kerawang dan dia dibunuh di KM 50 yang kemudian terkenal dengan KM 50. Jadi Habib Rizik bersedia menerima Jokowi asal dalangnya siapa dituntaskan dulu KM 50. Nah, menarik juga sebetulnya kalau ada upaya Jokowi mendekati Habib Rizik. Tapi mungkin kita bahas di sesi berikutnya ya, Cak Jarod ya. Ya benar. Karena videonya itu berkaitan erat berdekatan dengan bagaimana Cokro TV menayangkan tentang hasil editing dia manipulasi ceramah JK. Jadi memang sudah si Jokowi sudah memikirkan akan banyak badai yang menghadang dia gara-gara ucapan Ade Armando. Kasih closing statement, Cak. Ade Armando ini saya tidak tahu apakah memang dia disetting untuk membuat kegaduhan atau dia keliru. Tapi kalau dilihat perkembangannya, ini memang settingan. Sengaja dibikin gaduh seperti ini. Tandanya apa? Sudah sekian banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, orang dari luar negeri, kelompok Kristen maupun Islam yang mengklarifikasi dan memberikan dukungan kepada Pak Yusuf Kalla dan memberikan pencerahan secerah-cerahnya, tetapi Ade Armando tidak meminta maaf atas perilaku memotong video dan mengomentari dengan nada-nada provokatif. Ini kan aneh luar biasa. Apakah ini yang diharapkan akan menjadi membesar sehingga terjadi kerusuhan sebagaimana yang diramalkan beberapa tokoh bahwa Juni akan terjadi kerusuhan besar atau tidak? Tapi ini tanda-tandanya kok mengarah ke situ, tidak ada upaya untuk mendamaikan, untuk menghentikan kasus ini. Ade Armando harusnya minta maaf karena sudah jelas dari seluruh proses. Kalau kita lihat di YouTube dan media sosial, prosesnya jelas bahwa ini memang ada kesalahan Ade Armando yang kemudian menjadi kegaduhan hari ini. Jadi Ade Armando mestinya minta maaf, bukan malah menantang. Dan terakhir hari Selasa masih mengatakan bahwa sebagian umat Kristen tersinggung dengan ucapan Yusuf Kalla. Padahal Yusuf Kalla sudah menjelaskan didukung oleh para pelaku saat itu. Ya, sepader, akhirnya kita berpisah untuk bertemu lagi. Romantis. Atau Assalamualaikum, Cak Dolo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.